Jeritan seorang anak perempuan terdengar di jalan. Anak itu menjerit, "Ayahku membunuh semua orang." Halo gengs, selamat datang di Let Me Tell You, tempat di mana cerita dengan kisah nyata yang akan terasa lebih mengerikan daripada fiksi. Kali ini ceritanya datang dari sebuah kota kecil yang tenang, seorang ayah yang tampak biasa saja, dengan 3 anak yang sedang bermain di halaman. Tapi sore itu, jeritan seorang anak perempuan terdengar di jalan. Anak itu menjerit, "Ayahku membunuh semua orang." Ketika polisi tiba, mereka menemukan 3 tubuh kecil berlumuran. Dan sang ayah hanya duduk tenang dan memegang di tangannya. Apa yang membuat seorang ayah berubah menjadi... Dan seberapa jauh kita mengenal orang-orang di rumah kita? Gua akan ceritakan secara lengkap di sini. Di mana? Di Let Me Tell You. Something real, something dark, something disturbing. Bayangkan di hari yang cerah, di sebuah kota kecil, anak-anak bermain di halaman, dan seorang ibu sedang menyiapkan makan siang, dan semuanya terlihat seperti hari biasa. Hingga semuanya berubah menjadi tragedi yang sangat mengerikan. Pada Kamis 15 Juni 2023, di Monroe Township, Clermont County, Ohio, sebuah tragedi yang kelak akan tercatat sebagai salah satu peristiwa yang paling kelam di negara bagian itu mulai terjadi. Pukul 16.15, waktu lokal, panggilan darurat 911 masuk. Suara di ujung telepon terdengar kacau, panik, dan dipenuhi ketakutan. Seorang ibu dalam jeritannya melaporkan bahwa ketiga anaknya telah... Oleh siapa? Oleh sang ayah mereka sendiri. Beberapa menit setelah panggilan pertama, seorang pejalan kaki juga menelpon 911. Kali ini, saksi melihat seorang anak perempuan kecil berlari-lari menyusuri jalan. Berteriak dengan suara pecah yang tak mungkin dilupakan orang-orang di sekitar. "Ayah, semua orang." Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan sebuah pemandangan yang sulit dibayangkan bahkan oleh mereka yang sudah bertahun-tahun bertugas di situ. Di halaman rumah itu, 3 anak tergeletak, berlumuran. Mereka adalah Clayton usia 7 tahun, Hunter 4 tahun, dan Chase yang baru berusia 3 tahun. Ketiganya telah, dan tak satu pun dari mereka berhasil selamat. Pelakunya ayah kandung mereka sendiri, Chad Dorman. Pria berusia 32 tahun itu ditemukan duduk dengan tenang di anak tangga depan rumahnya. Di sebelahnya ada berkaliber 22, senjata yang digunakan untuk dagingnya sendiri. Polisi yang datang tidak mendapat perlawanan. Tidak ada satu usaha melarikan diri pun, dan tidak ada ekspresi panik. Tidak ada air mata, dan tidak ada penyesalan. Chad Dorman, sang ayah, ditangkap di tempat. Dan di saat penyelidikan berlangsung, fakta-fakta yang muncul membuat kasus ini semakin tak masuk akal. Disebutkan bahwa Dorman ketiga anaknya satu persatu, seperti sedang menjalankan sebuah eksekusi yang sudah ia rencanakan. Menurut beberapa sumber,
dia sempat menyuruh anak-anaknya berbaris. Sebelum mereka, bahkan ada dugaan salah satu anak yang sempat berusaha melarikan diri ke ladang dekat rumah hanya untuk dari belakang. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang mendorong seorang ayah melakukan hal seperti ini? Motif pastinya belum jelas. Tapi catatan yang diperoleh dari pengadilan menyebutkan bahwa Chad merasa frustasi. Dalam hidupnya, ada spekulasi soal tekanan mental. Ada rumor tentang konflik dalam rumah tangga. Tapi tidak satu pun bisa membenarkan apa yang ia lakukan. Satu rumah kini menjadi sunyi. Seorang ibu kehilangan seluruh anaknya dalam satu hari. Seorang saudara perempuan menjadi saksi hidup atas horor yang mungkin akan membekas seumur hidupnya. Dan seorang pria, ayah, yang seharusnya menjadi pelindung, berubah menjadi eksekutor. Kadang, monster tidak muncul dalam wujud yang menyeramkan. Tidak bertaring, tidak bermata merah, tapi mereka bisa berbicara dengan tenang. Mereka bisa mengantar anak ke sekolah, mereka bisa tinggal bersama kita, dan tidak pernah kita sadari. Kadang monster duduk di meja makan yang sama. Jadi, apa sebenarnya yang bisa membuat seorang ayah melampaui batas kemanusiaannya sendiri? Dan jika itu bisa terjadi di sebuah kota kecil yang tenang seperti Monroe, seberapa jauh kita benar-benar mengenal orang di sekitar kita? Oke, sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like dan subscribe. Kalau kalian ada teori-teori yang lain, bisa drop di kolom komentar. Karena kenyataan seringkali lebih menyeramkan daripada fiksi. This is Let Me Tell You.